Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 7 dusun terisolir akibat longsor di Kecamatan Pituriase, Sidrap. Uang diduga jutaan rupiah di dalam kotak amal masjid dikuras pencuri bertopeng di Sidrap. Akibat lupa mencabut kunci kontak, sepeda motor di parkiran di Parepare dibawa kabur pencuri. Jika memarkirkan kendaraan, coba lebih teliti. Jangan sampai Anda meninggalkan sepeda motor, tetapi kunci masih menempel di kontak. Seperti yang terjadi di Parepare. Karena ada kesempatan sepeda motor yang terparkir dengan kunci kontak masih menempel dibawa kabur oleh pencuri. Seorang pria mencuri sepeda motor milik seorang perempuan yang saat itu sedang berbelanja di toko roti Jalan Sapta Marga, Kecamatan Soreang, Parepare. Pencurian itu dilakukan dengan mudah karena pemiliknya meninggalkan kunci kontak yang masih menempel di kendaraan. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi berhasil identifikasi pelaku. Polisi kemudian menangkap Ardi yang merupakan residivis penadah barang curian. Dia sempat mendekam di lapas kelas 2A Parepare. Korban memarkir motornya di depan toko dengan alasan mau beli roti dan kunci motornya disimpan di motor tersebut. Pada saat pelaku melihat ada motor, ada kuncinya, sehingga 2 kali muter-muter lihat situasi, ada niat dan kesempatan untuk melakukan pencurian kendaraan motor tersebut. Karena terlibat curanmor, Ardi kembali mendekam di penjara selama 7 tahun karena dijerat pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Binatang belatung dan sayur basi ditemukan di menu makan bergizi gratis di Makassar. Warga pun menggelar aksi protes di depan kantor SPPG, meminta evaluasi menyeluruh. Dalam video ini, siswa SMA di Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan melapor kepada guru karena menemukan binatang belatung di menu makanan bergizi gratis. Selain belatung, ada pula siswa yang mengeluhkan menu sayuran yang sudah basi. Dari kejadian itu, warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tamalan Rea menggelar unjuk rasa di depan kantor SPPG. Mereka meminta pihak penyelenggara melakukan evaluasi menyeluruh. Aliansi BTP yang tergabung beberapa OKP yang ada di BTP itu menyoroti turun aksi dengan membawa sebuah tuntutan untuk diberhentikan karena ada ketraumaan yang dibawa oleh para siswa dari beberapa sekolah terkait dengan makanan yang telah disediakan oleh MBG Balai Tamalan Rea itu sendiri. Pihak SPBG menyatakan akan menindaklanjuti keinginan masyarakat. Aksi unjuk rasa berakhir setelah pihak SPBG membuat surat pernyataan terkait tuntutan warga agar tidak terjadi hal serupa di kemudian hari. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah menetapkan kasus keracunan dalam makan bergizi gratis sebagai kejadian luar biasa, menyusul maraknya kasus keracunan MBG di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memiliki 3 sertifikat. Kasus keracunan makan bergizi gratis yang marak terjadi di berbagai daerah akhir-akhir ini ditangani serius pemerintah. Pemerintah menetapkan kasus keracunan program MBG sebagai kejadian luar biasa. Hal itu diambil dalam rapat koordinasi terbatas yang dihadiri sejumlah menteri dan kepala Badan Gizi Nasional di Gedung Kemenkes Jakarta Minggu siang. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan MBG dengan percepatan perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN. Selain itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG bermasalah akan ditutup sementara guna dilakukan evaluasi dan investigasi. Atas petunjuk dari Bapak Presiden dan arahan beliau bahwa bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama. SPPG yang bermasalah
ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Guna cegah insiden serupa, pemerintah juga mewajibkan seluruh SPPG memiliki 3 sertifikat sebagai syarat utama, yakni memiliki sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS, sertifikat halal, dan sertifikat penggunaan air layak pakai. Persyaratan tersebut diharapkan dapat meminimalisasi risiko keracunan MBG. Kurnia Amal dan Fajrin Abdillah melaporkan dari Jakarta. ID Pers wartawan TV Nasional dikembalikan oleh Istana Kepresidenan pada Senin siang. Sebelumnya, Biro Pers Media Istana mencabut ID itu usai wartawan yang bersangkutan bertanya tentang update keracunan makan bergizi gratis kepada Presiden Prabowo. Hasil tangkapan layar pesan singkat dari wartawan kepresidenan salah satu TV nasional ini ramai diperbincangkan. Kartu identitas miliknya dicabut oleh Biro Pers Kepresidenan karena dinilai bertanya di luar konteks acara. Ya, insiden ini terjadi usai wartawan yang bersangkutan mengajukan pertanyaan kepada Presiden soal makan bergizi gratis saat Prabowo kembali dari lawatan luar negeri Sabtu 27 September lalu. Makan bergizi gratis, Pak Prabowo ada instruksi khusus nggak Pak untuk bikin Pak? Kalau makan bergizi gratis ada instruksi khusus nggak Pak? Ya jadi begini, saya baru dari luar negeri 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN. Istana pun merespons dan akan mencari jalan keluar terbaik. Ya kita cari jalan keluar terbaik lah. Jadi besok kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan lah dari jalan keluar terbaik. Baik, terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Iya. Kita bangun komunikasi bersama lah. Berarti ada atensi juga dari Bapak? Enggak, cukup saya situ. Ya. Baik. Dewan Pers pun meminta pihak Istana Kepresidenan mengembalikan akses peliputan dan menghormati kebebasan pers. Tidak hanya itu, pencabutan kartu identitas wartawan kepresidenan ini juga menjadi sorotan Forum Pemimpin Redaksi Indonesia yang menyatakan negara harus memastikan tidak ada penghalangan kerja jurnalistik. Aliansi Jurnalis Independen Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Pers turut mengecam insiden ini. Dalam hal ini mengecam atau kemudian menyayangkan gitu, tindakan yang dilakukan oleh Biro Pers Istana yang mencabut atau kemudian dalam artian adalah memutus akses liputan wartawati CNN untuk meliput di istana gitu. Ya, menghalang-halangi kegiatan jurnalistik di Indonesia bisa diganjar sanksi pidana. Ketentuan itu diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Ya, terbaru pihak Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden sudah mengembalikan kartu identitas yang sebelumnya telah dicabut. Longsor yang melanda Kecamatan Pituriase Sidrap menyebabkan 7 dusun terisolir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi material longsor yang menutup akses jalan. Hujan deras yang mengguyur wilayah pedalaman di Kabupaten Sidrap pada Jumat sore memicu bencana tanah longsor. Longsor terjadi di 19 titik di wilayah Desa Lepangan, Pituriase. Salah satunya di Dusun 1 Bola Peti, Walawala. Banyak akses jalan yang tertutup material tanah dan batu, sehingga sulit untuk dilalui kendaraan. Akibatnya 7 dusun di wilayah tersebut terisolir yang berdampak kepada 1.400 jiwa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sidrap bersama warga bergotong royong membersihkan material tanah yang menutup jalan. Mereka mengerahkan alat berat untuk membuka akses jalan. Itu sekitar 19 titik longsoran, 3 titik longsoran sudah dibuka kemarin. Kita gotong royong bersama masyarakat dengan aparat desa Lepangan. Sudah kita buka titik longsoran, 3 titik longsoran. Selain menutup akses jalan, longsor juga menyebabkan pipa saluran air rusak. Kerusakan pipa saluran air Pansimas itu kurang lebih 100 meter dengan pipa yang dipakai itu pipa 2 inci.
Hingga Minggu siang beberapa akses jalan sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan pejalan kaki. Meski begitu, mereka yang hendak melintas harus berhati-hati karena permukaan jalan licin. Jika tak ada hambatan, pembukaan akses jalan selesai pada Minggu sore. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda mensubscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Nadia Kartika berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.